akan ada titik di mana kita lebih baik melepas daripada mempertahankan rasa sakit itu. Ibarat kayak lu lagi peluk pohon kaktus, semakin lu peluk bahkan semakin nyakitin lu. Lebih baik ya udah lepasin dan gue tinggal obatin luka-luka itu gitu. Halo, balik lagi sama gue Dias Kantona di Ngode Malam edisi sebuah cerita. Dan yang pasti kalau udah ngomongin Ngode Malam edisi sebuah cerita, berarti bakalan ada narasumber yang bakalan gue korek-korek nih soal percintaannya. And well, jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lihat keseruan kita sama. Tunggu aja ya. Oke, di sini pastinya di Ngode Malam kali ini gue Dias Kantona nggak sendirian. Tadi gue juga udah bilang bahwa di sini bakalan ada salah satu bintang tamu. Ciela, di situ udah kedengeran suaranya. Merdu banget gitu ya. Please, aku manggilnya apa Cici ya? Bebas. Oke, Ci, tolong presentin deh. Cici ini sebenarnya siapa sih? Ya gitu deh. Cicak deh. Ya, namaku Linda Yulian Firdaus. Linda Yulian Firdaus. Oke. Aku asal Jawa Timur. Umurnya 2 tit. 2 tit tuh. 2 tit ya. 2 tit Oke. ya, 2 tit ya kan. Terus kegiatan sehari-hari makan tidur. Oh, Nah, makan selama tidur. pandemi ini makan tidur ya gak sih? Iya, benar. Ngomongin soal pandemik berarti ngaruh banget dong sama aktivitas keseharian yang Ngaruh banget. biasanya. Yang biasanya udah kegiatan normal jadinya pandemik ini jadi kayak makan tidur dari. Oh gitu. Kalau nggak pandemik nih dulunya kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kesibukan dari bangun tidur, mandi. Oke. Ya, bangun tidur paling ya ke toko. Ke toko, lebih ke usaha sih dulu ya. Ke toko sebelum bencana menghadang ya. Ya, sebelum negara api menyerang. Ya, sebelum negara api menyerang ke toko. Habis itu yang ngecek kerjaan lain, baru pulang ke rumah sekitar jam 5 jam 6 lah. Oke, jadi bisa dibilang Ci ini wanita karir gitu. Iya, wanita karir. Sih, wanita karir ya. Wanita karir. Oke, Ci, ini kalau di Ngode Malam edisinya sebuah cerita, ini pasti bakalan ada yang dikorek-korek, Ci. Tapi gue kelihatan kayak tua banget lu panggil Ci. Ndak aja ya? Oh, ndak ya. Oke, biar lebih nyaman lagi, ndak. Oke. Tua banget ya kan? Iya, takutnya kan soalnya aku kecil. Oke, kecil jadi lebih menghormati gitu ya. Hormat gitu. Oke, aku panggil Nda ya. Oke. Nda. Ini kan bisa dibilang kalau misalnya ngomongin di usia 20-an. Ya. Apalagi cewek nih. Aku deg-degan. Biasanya nih itu selalu identik dengan pemikiran-pemikiran untuk hubungan yang lebih serius. Ya. Nah, di sini yang aku mau tanyain soal hubungan Nda sendiri. Gue kalau ditanya tentang hubungan itu langsung seketika tuh langsung kayak jeluk milu gitu. Wah, iya. Dadas gimana nih. Tuh? Kandas. Oh, kandas banget. Emang ada cerita apa sih, Kak? Selama ini cinta apakah? Cinta ya terserah. Tapi lebih spesifiknya sih. Gue merasa menjalin hubungan itu kandas. Wah, kenapa gitu. tuh, Kak? Dalam gak? Dalam sih. Belum lah. Baru kandas doang. Dari kata kandas. Oh, gitu. Itu udah kena sih. Kena banget ya? Kena banget. Gimana tuh ceritanya? Tapi kalau lu ketawa sih gue kandas. Ya, karena kan selalu ada orang yang menertawakan kesakitan orang lain. Bener. Setelah gue kandas tuh kayak banyak yang happy gitu. Banyak yang happy. Apa mereka gak demen gue happy gitu apa gimana? Mungkin orang-orang itu merasa tersaingi ketika Anda punya pasangan. Masa sih? Jadi ketika Andanya gak ada pasangan nih, wah kesempatan nih gitu bisa masuk nih. Oke, tadi ngomongin soal kandas nih, jangan mengalihkan pembicaraan, pengen tahu dulu nih. Tiba-tiba kamu nanya kandas gak ada pembicaraan lain? Karena itu yang menurut saya menarik, gitu. jadi akan kita ulik gitu ya. Nah, tadi kan ngomongnya soal kalau dengar kata hubungan itu langsung keinget sama kandas gitu. Nah, ada apa sih sebenarnya dari cerita hubungan percintaannya Nda sendiri? Hubungan percintaan ya? Apa ya? BTW sekarang udah punya pasangan atau dekat? Oh, lagi dekat sama seseorang. Ya. Oke. Rahasia lah ya. Oke. Balik lagi ke pertanyaan tadi.
Kenapa tuh? Ketika dengar satu kata hubungan langsung ingatnya sama atau enggak identik dengan kata kandas bagi hidupnya Anda? Karena sampai umur sekian ya ngejalin hubungan tuh kayak yang putus nyambung gitu, kayak nggak ada ujungnya gitu. Sekalinya mau ada ujungnya putus lagi aja gitu. Oke, jadi lebih ke capek, bosan, jenuh. Terus kalau udah kayak gitu, emang nggak mau berusaha untuk dapetin? Ya pengen kan? Pengen dapetin yang lebih baik. Cuman ya selagi kita cari yang lebih baik malah dapatnya ya begitu. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Emang ceritanya kayak gimana sih? Emang seberapa mengecewakannya hubungan Anda sampai akhirnya? Kalau ditanyain tentang begitu paling anti sebenarnya nih. Hah, ya. Cuman di sini nih cerita ya. Di sini loh pertama kali di Wadah Malam ya. Mana diajakin podcast mau ngobrolin tentang kayak gini gue paling anti banget. Kenapa tuh? Tertutup banget gitu ya? Pasti banyak yang kayak kamu tadi bilang, pasti banyak apa namanya tim-tim yang bahagia gitu. Banyak banget tim yang bahagia dan merayakan hari sakit hatinya Anda gitu. Karena yang aku nanti bakal jawab itu belum tentu bisa diterima sama yang pihak sana gitu. Oke. Selama ini kan yang pihak sana yang selalu mengutarakan. Oke. Sedangkan selama ini kan aku cuman ya udahlah bodo amat, diem aja gitu. Jadi Anda lebih milih untuk ya udahlah, nggak usah cerita banyak, nggak usah ngomongin panjang lebar, toh ntar juga orang bakal menilai siapa yang benar atau enggak dari cerita tersebut gitu ya. Nah sekarang momennya untuk Anda menceritakan tentang kebenaran yang selama ini ditutupi. Ngeri itu. Ngeri. Anda balik lagi sama tadi nih, kan seberapa mengecewakannya sih hubungan Anda sampai akhirnya bikin Anda itu terkesan tertutup dan sedikit trauma mungkin ya. Ya trauma bisa jadi ya, trauma kayak takut gitu mau deket-deket sama orang juga sekarang kayak takut gitu. Takut sampai akhirnya menyimpulkan bahwa gue capek nih cari pasangan yang kayaknya endingnya gitu lagi gitu kan. Iya capek. Nah ada story apa sih sampai akhirnya Anda kayak gitu? Apa ya, aku bisa dibilang kayak udah yang segala-galanya gitu loh ya. Maksudnya bukan segala-galanya, gue udah kayak yang gimana ya? Ayo gimana? Gitu, keluh semua kayak gitu. Oke, udah all out gitu ya buat si cowoknya. Tapi ujung-ujungnya ternyata ada entah itu maksud tertentu, entah itu memang gimana ya, bingung juga sih. Ayo loh, perasaan tadi sebelum podcast nih ya, sebelum podcast kita tuh ngobrol belak-belakan loh, kita cerita panjang lebar, gak gugup gitu. Kok sekarang tiba-tiba jadi ceritanya kenapa akhirnya Anda bisa kecewa sama pasangan Anda itu karena mungkin Andanya udah ngasih semua yang Anda bisa kasih ke si orang itu, tapi feedbacknya terlalu percaya. Ya. Oke. Intinya kenapa? Sih terlalu percaya. Jadinya gimana sih kalau perempuan udah terlalu percaya sama seseorang? Jadi kan ya udah deh, buat lu dulu deh gitu, buat gue ntar aja gitu. Sampai akhirnya mungkin gue belakangan gitu. Yang penting lu nya dulu happy. Tapi dianya gak bikin happy. Bikin happy sih waktu itu ya. Tapi apa mungkin karena kita gak sadar kayak gitu. Tapi sadar. Gimana tuh? Nah, sadar tapi gak sadar. Sadar. Kalau aku sih sadar, tapi pas udah kebuka semuanya ya pas lagi detik-detik mau udahan gitu. Karena selalu ada dia pernah dengar kalau ada peribahasa bilang gini, apapun yang dikasih tahu sama teman-teman kita ketika kita bahagia, benar, itu nggak akan kita terima. Benar. Itu waktu itu ya di semua, kan aku punya mantan 4 ya, tiga punya mantan 3. Dari 3-tiganya itu kita udah dikasih tahu sama teman-teman, sama orang sekitar, bahkan sama teman-teman mereka sendiri, bahkan sama saudara dia sendiri. Duh, dia tuh begini. Tapi kita kayak gak mau dengerin gitu. Kayak dibutakan gitu. Iya, buta karena cinta. Kayak gitu. Kita kayak gak mau dengerin omongan orang gitu. Yang kita lihat ya, malah yang kita dingin malah omongan dia gitu. Oke. Padahal kita udah disakitin, tapi masih aja percaya gitu, gimana? Tapi di saat momen tersakiti itu, biasanya orang tuh ketika kita sakit hati baru ngeh tuh. Oh iya ya, bener kata temen gue ini. Tapi itu gue udah disakitin tapi masih mau balik gitu, bego kan? Nah, wow. Nah kan, bego kan buat
teman-teman perempuan-perempuan di sana pernah kan kayak gitu. Lu udah pernah disakitin gitu. Tapi setelah dia ngejelasin keadaan dia menurut versi dia, terus lu balikan lagi. Nah, pasti ada yang kayak gitu kan? Pasti ada. Dan menurut orang-orang sekitarnya pasti lu cewek bego banget sih. Tapi sebenarnya bukan begonya. Kalau aku sendiri ya di posisi waktu itu, aku tuh mikirnya setiap seseorang tuh pasti memiliki kesempatan kedua kayak gitu tuh. Oke, jadi tipikal orang yang juga oke deh. Kalau di posisiku waktu itu ya, tapi kan orang-orang menilainya lu bego banget sih gitu. Ya karena mungkin banyak orang juga di circle Anda yang peduli sama Anda sebenarnya. Cuman karena Anda tipikal orang yang lebih mendahulukan pasangan, jadi Anda bilangnya ya udah deh nggak apa-apa, gue kasih kesempatan lagi. Iya, gitu. Gue sempet kasih kesempatan sekali lagi buat mantan gue yang terakhir tuh. Ya. Waktu itu kan sempet tuh putus gara-gara dia ketahuan something gitu. Gue sempet kasih kesempatan sekali lagi, padahal semua orang sekitar gue nih udah bilang tuh, kasih tahu. Udahan sih, lepasin aja orang kayak gitu mah, buat apa, sampah. Ngomongnya begitu ya. Sampai disebut sampah gitu. Gue ulang lagi, sampah. Waduh. Diulang lagi tuh editor. Iya, sampah. Waduh. Oke. Terus kayak gitu loh, sampai bilang, ngapain sih lo balik lagi sama si sampah itu, kayak gitu sih. Cuman ya karena gue punya pikiran setiap orang tuh pasti punya kesempatan kedua. Kenapa enggak? Setiap orang itu pasti berhak untuk memperbaiki kesalahannya. Iya gitu. Dia pasti bisa berubah. Gue yakin waktu itu ya. Waktu itu gue yakin dia pasti bisa berubah. Tapi di sisi lain keyakinan itu dia buang. Kesempatan itu dia buang sia-sia gitu kan. Tapi setelah kejadian itu ya, kesini-sininya tuh dia memang agak terbuka ya. Terbuka dengan semuanya, terbuka gitu, ngobrol gitu. Meskipun masih ada yang ditutupin ya, gue bodo amat gitu. Gue orangnya bodo amat gitu. Cuma ya memang mungkin bukan jodohnya ya. Ya karena ketika dia bukan jodohnya, maka Tuhan punya caranya sendiri untuk memutarbalikan semua perasaan yang dia punya. Benar. Wow, ngeri sih. Berarti bisa dibilang waktu itu Anda posisinya ya soal perasaan kita gak bisa nolak sih gitu. Gue sih kalau setiap jalan sama seseorang, gue pasti dalam. Pasti dalam banget. Pasti dalam. Emang berapa lama sih Nda pacaran sama mantan? Yang mana? Yang terakhir. Mantan yang terakhir. Kenapa nggak nanyain yang pertama? Yang paling lama deh pacaran. Dulu pernah 5 tahun. Wow, termasuk kategori cewek setia juga nih. Yang kedua bentar 6 bulan. Oke. Yang terakhir 1 tahun lebih. Oke. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Berarti Anda bisa dibilang pacaran baru 3 kali. 3 kali. Selama hidup Anda pacaran cuma 3 kali. Sekarang 3 kali, ini baru deket lagi. Kalau misalnya jadi 4. 4 kalinya. Berarti tipikal cewek yang susah untuk dideketin juga dong. Kalau gue gampang suka sama orang. Gampang suka sama orang. Gue tipe perempuan yang gampang suka sama orang gitu. Tapi sekalinya suka gue bisa gila. Oh bentar. Anda tipikal orang yang cepat suka sama orang. Cepetnya tuh karena ini. Kalau perhatian gitu, kayak gitu tuh gue suka. Tapi dengan misalnya dia suka sama gue juga suka sama dia. Tapi pernah juga ada satu nih laki nih, dia suka sama gue, lama banget. Tapi gue nggak ada suka-sukanya sama dia. Ya enggak gitu. Tapi kalau gue udah menjatuhkan hati sama orang, itu bakal dalam gitu. Oh gitu. Jadi apapun yang lu butuhkan, sekiranya gue bisa bantu ya oke. Bakal dibantu. Berarti selama perjalanan hidup Anda ini, Anda baru suka sama 3 orang cowok. Kalau suka sih banyak ya. Namanya perempuan pasti suka sama orang banyak. Cuman kalau yang dalam banget itu sama 3 orang cowok ini. Iya, 4. By the way. Oh 4. Oh iya sama yang sekarang kan. Lupa. Maafin. Gini, by the way, Anda bisa dibilang pacaran lama banget nih. Ngomongin soal pacaran lama kan pasti identik dengan hubungan yang akan lebih serius lagi. Iya, kan kita memang kalau perempuan ya pengennya menjalin hubungan itu memang menuju ke yang seriusan. Gak tahu kalau laki-laki ya. Karena serius laki-laki juga. Zaman sekarang itu banyak banget buayanya nih. Banyak banget ya. Iya, untung gak bilang semua cowok sama. Enggak, banyak banget buayanya. Banyak banget buayanya. Enggak sih dia enggak. Gitu ya. Enggak. Soalnya gitu. dia juga tipikal orang yang paling benci sama
yang namanya mainin perasaan orang. Masa. Wah. Tapi ya di saat itu aku mengalami masa-masa tuh seneng gitu, happy gitu. Mau orang ngomong apa juga gue nggak peduli waktu itu ya. Oke. Apa kalau ada kata-kata orang bilang tuh tai ayam apa? Tai ayam manis. Rasa coklat. Gitu ya. Itu aku benar-benar mengalami masa itu. Oke, jadi masa-masa itu. Mau baik buruk, yang penting gue sama doi sok happy gitu kan. Happy. Nah, buta banget ya. Kan Dani udah pacaran 3 kali ya. 3 kali dengan fase pacaran yang mungkin dibilang lama banget juga tuh, ada yang sampai 5 tahun. Kenapa sih bisa kandas? Apakah karena perselingkuhan kah? Gue orangnya gak pernah selingkuh. Oke, berarti ada masalah di si cowoknya? Sebagian yang pertama ada dia. Oke. Yang kedua karena sama di dia juga. Oke. Masalahnya apa tuh? Yang ketiga juga kayaknya dari kita berdua. Udah gak mau lagi. Udah gak mau lagi. Maksudnya gini loh, sayang banget hubungan yang udah dijalin lama kok harus putus. Emang gak bisa diselesaikan masalahnya? Kenapa harus hubungannya yang diselesaikan? Sebenarnya ya, ke semua hubungan yang gue jalanin ya, ketiga-tiganya ini. Pertama lagi ada masalah tuh kayak mau putus, mau ninggalin tuh kayak kenapa balikan lagi. Putus balikan itu kenapa? Karena gue rasa gue males memulai yang baru lagi tuh, gue males gitu. Males kenalan lagi, gue males PDKT lagi, gue males dikenalin lagi, itu males banget. Capek untuk mengulang fase memulai itu gitu. Ya. Akhirnya beberapa kali, setiap kali kandas tuh selalu bikinnya ke situ, akhirnya balik lagi. Setiap kali kandas balik lagi. Terus gitu. Untuk yang sampai mentok, akhirnya gue nggak akan pernah balik lagi. Itu karena udah keterlaluan. Kayak gitu. Kasusnya apa? Kalau boleh tahu. Kasusnya udah nggak bisa lagi, udah keterlaluan dianya. Udah terlalu bikin. Udah terlalu apa udah ya? Kecewa ya? Oh iya, saya gitu. Oke. Kayak nggak bisa ngehargain orang gitu dia. Ngehargainnya dari segi tiga-tiganya, kayak nggak bisa ngehargain orang. Gitu. Oke. Terus yang pertama dulu sih udah demen banget ya, karena lama banget kan sama dia tuh. Terus karena ada something, mungkin karena apa dia mau ngambil apa dari aku, bukan masa kerjaan atau apa gitu ya. Dia kayak mau nyalip kerjaanku atau mau ngambil alih kerjaanku, itu kan nggak bener banget gitu. Jadi memanfaatkan. Gue punya kerjaan ya. Gue punya kerjaan yang gue rintis dari nol. Dan gak semua tahu kerjaan itu gitu loh. Karena sama pasangan gue pasti open dong. Kerjaan gue bla bla bla, sebaik buruknya kerjaan gue bla 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 gitu. Gue pasti open. Terus dia dan saudaranya dia, karena tahu di kerjaan ini omsetnya besar sekali, dia pengen masuk. Mau ngambil alih atau mau nikung? Dia mau masuk lewat gue. Sedangkan memang orang lain gak akan pernah bisa masuk. Jadi bisa dibilang ada maksud terselubung dari dia macarin Nda. Dia udah mulai kurang ajar gitu. Kayak nggak pamit gitu. Pakai kartu dia nggak pamit atau apa, nggak pamit gitu. Kalau pamit sih gue nggak apa-apa. Masalahnya dia udah nggak pamit gitu. Jadi gitu lah. Gue kurang open gimana sama pasangan gue. Kayak misal, sorry. Kalau menurut ketawa aja. Iya. Ya gini. Ini terlalu banyak istilah-istilah yang kayaknya teman-teman juga gak mungkin bisa terlalu vulgar dong sama kalian. Harus gue ngomong begini juga sebenarnya harus hati-hati sih sebenarnya. Gue takut omongan kalian menjebak. Nah itu dia. Gue dari tadi nih duduk terlalu kaku di sini. Tugasnya gue tuh untuk menjebak. Gue takut dijebak nih, gue keringetan. Wah parah ya, emang panas banget nih kursi. Jadi intinya ada beberapa orang yang akhirnya memanfaatkan link ataupun enggak apa yang udah punya. Bener gak sih? Waktu itu ya, kalau yang sama yang pertama ya. Sama yang pertama, sama yang 5 tahun tuh. Iya. Jadi bisa dibilang
Nda muak dengan apa yang dilakukan Ganda sampai akhirnya Nda memutuskan untuk ya udahlah. Dan akhirnya dengar omongan teman-teman Nda soal sebenarnya si cowok ini tuh seperti ini gitu. Terlalu jealous dia tuh. Selalu jelas akan? Apa ya? Sampai gue kan kalau udah suka sama sesuatu, gue pasti gue bela-belain kayak gitu tuh. Kayak gue suka sama anjing gitu. Gue pasti bela-belain buat anjing gue. Gue bisa nggak makan, tapi anjing gue makan gitu. Oke. Saking sayangnya nih gue sama anjing gitu ya kan. Apalagi sama orang ya. Udah kebayang kan tuh ke anjing kayak gitu, apalagi ke orang. Suatu ketika gue pergi ke Cina kan. Terus gue tinggalin lah anjing gue sama dia. Lu tau gue pulang anjing gue udah gak ada. Meninggal? Enggak. Gue lihat di CCTV anjing gue dikasih orang. Oh. Dengan alasan apa? Gue males ada itu anjing di sini karena perhatian dia lebih ke anjing daripada ke gue. Gitu, masa jealousnya sama anjing sih? Oh, kayak gitu. Terlalu posesif gitu ya? Bukan posesif sih dibilangnya, lebih ke cemburuannya terlalu berlebihan gitu kan sampai hewan aja dia bisa bikin. Itu anjing loh, bukan apa loh. Kalau misalnya ke temen gitu wajar kan? Kalau misalnya ke sahabat gitu kan terlalu dekat, oke lah, masih fine. Ini sebenarnya dari situ mulai renggang gitu dari situ. Terus lebih kita pernah bisnis bareng gitu, bisnis bareng yang modal bagi 2. Oke. Modal bagi 2. Terus? Tapi pas lagi bisnis itu jatuh karena dia mungkin kurang fokus kali ya, karena gue udah punya usaha sendiri kan, nggak mungkin gue urusin usaha dia gitu. Terus tiba-tiba jatuh, terus saudaranya minta dibalikin semua modal. Kan lucu itu kayak gitu. Dan gue yang harus balikin full semuanya. Kenapa harus Nda yang tanggung jawab? Gue gak tahu. Tapi Nda ngelakuin itu. Dan gue bodohnya gue bayar semuanya. Kalau dia ngedengerin cerita gue sekarang sih dia pasti malu sih. Harusnya. Dia malu. Sorry. Kenapa? Kalau waktu itu modal bagi 2 kan? Modal bagi 2. Gue duit sendiri. Dia modal dipinjemin sama kokonya. Oke. Pas itu usaha gak jalan, usaha bangkrut, kokonya merasa gue gak dapet untung sama sekali. Lu balikin duit gue. Dan itu Nda bayarin semuanya. Harusnya kan bagi 2 juga dong. Iya kan untung rugi, untungnya bagi 2, ruginya juga harusnya bagi 2. Karena dia pengen ngarahnya mau ngambil yang usaha gue ini, yang satunya. Jadi dia kayak mungkin yang gue tangkep ya, dia ngambil cahaya dari situ. Dia kira gue gak ada duit sama sekali. Ya memang waktu itu gue gak ada duit. Sampai gue akhirnya pinjem ke kantor buat balikin duit gue. Dan lucunya lagi dia bilang begini, lu gak balikin besok, lu gak balikin besok, gue langsung ngomong gue ke kantor lu, ngomong begitu. Wow. Lucu kan? Padahal itu duit usaha bareng gitu. Dan gue orangnya, gue nggak mau ngambil pusing. Ya udahlah gue balikin besoknya, langsung gue ambil duit, gue balikin ke tempatnya. Gak lama besoknya pun gue putusin dia, gue tinggalin dia. Oke. Kalau di kontennya Ngode Malam Sebuah Cerita ini biasanya gue selalu angkat suatu cerita yang gue dapat untuk dilihat dari 2 sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang gue dan sudut pandang narasumber. Nah kali ini gue pengen cerita soal cerita teman gue yang pernah gue dengar. Ini ngomongin soal, mungkin juga bisa ini. Kenapa akhirnya gue angkat cerita ini, karena tadi gue juga dengar beberapa materi yang udah ucapin tentang ya basically tadi yang udah Anda ceritain di Ngode Malam ini kayaknya nyambung juga nih sama teman gue yang satu ini. Dia pernah cerita sama gue kalau ternyata teman gue ini punya pasangan yang agak sedikit bisa dibilang matre sih. Matre ya? Materi itu kayak gimana sih? Nah ini materinya kayak gini. Jadi si cowok ini tuh awalnya tuh kayak yang meminta sesuatu hal yang sebenarnya wajar. Dia jelas minta. Enggak, awalnya dia cuma ngode-ngode doang nih, misalnya kayak makan ngode-ngode. Oh berarti ngode-ngode itu termasuk matre? Iya. Oke. Karena dia nilai makin kesini kok makin parah gitu. Nah ceritanya gini. Berarti berawal dari ngode nih ya? Berawal dari ngode malam nih ya? Iya. Berawal dari ngode. Jadi ceritanya si teman gue ini dia punya pasangan yang dia dekat karena awalnya si cowoknya ini baik banget. Dia tuh selalu ngasih apa yang si cowok ini mau pada masa PDKT-an. Nah tiba-tiba ketika udah jadian, si cowok ini mulai kelihatan nih karakternya. Wah dia udah mulai
ya udah yuk jalan, tapi dia selalu bilang, aduh aku lagi nggak punya uang nih. Terus ceweknya bilang ya udah deh nggak apa-apa, karena yang gue lihat si ceweknya ini emang orang yang berada lah gitu. Nah si cowok ini kadang-kadang suka bilang, aduh aku lagi nggak punya uang, ya udah nggak apa-apa sama aku aja, tenang. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali udah jadi kebiasaan tuh. Sampai akhirnya si cowoknya setiap mau keluar tuh nggak pernah prepare untuk siapin uang, karena dia pikir tenang aja ada cewek gue ini. Tapi dia sengaja dong. Kayaknya ini masih ada cerita kelanjutannya nih. Kayaknya seperti itu yang gue lihat. Nah setelah itu si cowok ini lama kelamaan mulai setiap nongkrong nih pesan seenaknya. Kadang ada temennya datang, terus dia seolah-olah bilang, ya udah pesan aja, gampang ntar gue yang bayar. Nah itu mantan gue banget tuh. Wah masa nih. Nah selain itu juga dia ngerasa bahwa setiap gua karena si ceweknya ini punya kendaraan pribadi juga nih. Nah di lingkungan temennya ini, termasuk gua kan ada di situ juga ya. Yang gua tahu tuh mobil tuh punya si cowoknya. Si bangsatnya ternyata nih anak-anak tuh semua dibohongin sama dia. Dia ngakunya itu mobil dia, taunya si mobil itu adalah mobil ceweknya. Kan akhirnya ini cerita gue apa cerita teman? Enggak, cerita Gue merasa lu ceritain cerita gue. Wah, serius. mungkin sama ya, karena kan setiap hubungan tuh kalau gue pikir pasti akan selalu ada kesamaan. Cuma versinya aja yang berbeda gitu. Nah, menurut Nda ngelihat cowok ataupun gak cewek yang kayak gitu, ini kita ngomonginnya mungkin di luar sana juga ada yang merasakan hal yang sama, tapi malah si ceweknya yang matre gitu kan. Pasti ada. Menurut Nda ngadepin seorang pasangan yang seperti itu harusnya kita seperti apa sih? Aduh, lu kalau nanyain itu menghadapi kayak gitu ya. Posisi gue waktu itu di tempat yang sama. Oke. Ya kan, di tempat yang sama. Gue punya pasangan yang seperti itu. Gue punya rumah gitu, bukan punya gue ya, waktu itu gue sewa. Oke. Gue sewa rumah atau gue punya mobil, ya kan. Tapi dia mengakui kalau itu punya dia. Oke. Posisi gue di waktu itu karena gue masih jalan sama dia, gue sah-sah aja. Menganggap itu oke. Tapi ya shock gitu, hah? Kok gitu kan? Kaget sih. Temen gue ini, bedanya si ceweknya ketika tahu si cowoknya itu ngaku-ngaku nih, itu mobilnya dia, terus kalau traktir dia yang bayarin, si ceweknya marah. Kalau temen gue ini. Tapi kalau gue waktu itu ya, gue taunya pas gue udah putus. Oh gitu. Jadi pas gue udah putus, baru gue dikasih tahu sama teman-teman gue dan teman-teman dia. Lu tahu gak sih waktu itu tuh si laki lu tuh ngomong, kalau dia mengakui kalau itu tuh rumah dia. Kalau itu tuh mobil dia, dan gue dikasih taunya pas udah putus. Versinya Nda taunya setelah putus kan? Gue kesel dong. Karena pas udah putus. Nah bedanya si teman gue ini, si ceweknya tahu itu ketika mereka masih pacaran, dan si ceweknya marah nih ke si cowoknya, kayak bilang, kamu ngapain sih bilang kayak gitu, kan itu sebenarnya bukan punya kamu, aku cuman takut nanti kamunya malu sendiri. Nah si cowoknya malahan marah balik, dia bilang gini, ya harusnya kalau kamu takut aku jadi malu sendiri, harusnya kamu juga mengiyahkan itu, jangan sampai lu bongkar itu semua di depan orang banyak gitu. Nah menurut Anda ngelihat orang-orang yang seperti itu harus gimanain sih? Nah, biar to the point ya. Kalau versi gue waktu itu ya, sempat dibilangin mobil gue dibilang mobil dia waktu itu ya. Ya balik lagi ke yang tadi sih, kayak tai ayam rasa coklat. Dimakan mentah-mentah aja gitu ya. Gue bodo amatin. Tapi setelah gue putus sama dia, gue kesel banget, gue jijik banget gue dengernya. Hah? Dia ngaku-ngaku kayak gitu, gak ngaca. Kayak gitu. Bete sih harusnya. Tapi pas lagi gue jalan sama dia waktu itu, gue sempet bete sih. Cuman habis itu ya gue bodo amat gitu. Seneng-seneng aja gitu kalau bukan lagi seneng ya. Gue sempet nanyain ke dia, kok lu ngakuin itu mobil gue? Itu kan mobil gue, kenapa lu ngaku-ngaku? Iya kan nanti suatu saat nanti bakal jadi punya aku. Oh jadi gitu. Ada sedikit waktu dengar kata-kata itu baper? Kesel. Oh, enggak. Ada rasa keselnya. Tapi pas lagi dia ngomong kayak gitu baper. Baper lah. Iya. Seakan-akan kita tuh bakalan dipastikan untuk bersatu gitu kan. Apa bersatu? Oh enggak, bersatu. Oh, nah gitu. Waktu itu ya. Tapi kadang
setelah gue putus, terus gue inget-inget sekarang kayak jijik banget tau gak sih? Iyalah. Enak banget kata-kata. Iya. Tapi kalau ngomongin soal materi, Anda tahu gak sih? Kayaknya alasan seseorang memilih jalan hidup untuk materi itu karena apa? Karena dia gak punya. Oke, satu. Terus? Dan dia tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha. Oke. Lingkungan ngaruh gak sih? Ngaruh. Gaya hidup yang dia lihat, wah gila nih orang. Gaya hidup. Gue pengen sih kayak gitu. Lingkungan. Akhirnya dia mengesahkan apapun caranya, yang penting gue bisa kayak gitu kan. Iya. Kalau menurut lu, gue balik nanya ke lu ya. Kalau menurut lu, dengan posisi gue waktu itu, lu ngeliat gue kayak gimana? Bego? Apa-apa gitu. Sorry to say, gue bakal bilang bego. Iya, semuanya pada bilang begitu. Iya, jelas. Apalagi ketika kita udah tahu dan kita berusaha untuk nggak tahu. Tapi balik lagi ya, gue rasain waktu itu ya. Gue sih kayak bodo amat lah. Yang penting dia mau berusaha gitu loh. Gue yakin suatu saat nanti dia pasti bisa lebih dari gue. Waktu itu ya yang gue rasain ya. Tapi selama gue jalanin sama dia, kok nggak berubah-berubah kayak gitu loh. Ya karena keenakan. Kok posisinya nggak berubah-berubah gitu. Padahal kan gue udah bilang sama dia nih, ya udah sekarang gue dulu, tapi nanti kita gantian nih gitu. Suatu saat ya, gini kan? Harus balance dong. Iya balance dong. Tapi setelah berjalan waktu kok gue nggak berubah-berubah nih, sampai lama-lama nih terjadilah konflik gitu. Oh gitu. Jadi makin kesini bosan tuh kayak. Makin toksik sih kayaknya hubungannya ya. Wah ngeri. Gue agak sedikit takut juga sih untuk ngorek-ngorek lebih dalamnya. Ntar malah bahaya gitu. Sebenarnya menurut ini kita keluar dari pembicaraan soal materi. Menurut Nda, suatu hubungan yang goals tuh kayak gimana sih? Kan kita tadi udah ngomongin soal hal-hal yang buruk dari sebuah hubungan gitu. Saling ngerti ya. Saling ngerti. Terus saling memahami. Oke. Kerja bareng. Bukan kerja dalam satu perusahaan bareng ya, maksudnya bekerja sama. Untuk membangun suatu hubungan yang lebih baik lagi gitu kan. Percaya sih. Oke. Kalau lu gak percaya sama gue mau ngapain? Tadi kan kita udah ngobrolin soal kekecewaan dan juga hubungan yang goals menurut Anda tuh pengennya seperti apa. Nah sekarang kan katanya Anda lagi mencoba untuk membangun suatu hubungan baru dengan seseorang. Katanya. Nah sebenarnya yang Anda harapkan ke depannya untuk hubungan Anda nanti dengan siapapun itu, Anda tuh pengennya kayak gimana sih? Baik-baik aja. Kalau masalah atau kendala itu pasti ada ya kan. Balik lagi saling percaya aja. Komunikasi. Itulah. Terus ada tujuannya. Ada. Cuma juga sekarang kalau jalin hubungan gak ada tujuannya. Mau ngapain? Oke. Ya karena kan di usia umuran kepala dua ya. Hampir. Berarti yang dituju adalah suatu hubungan yang lebih serius lagi nantinya kan. Sebenarnya dari awal pacaran juga pengennya serius kan. Dari dulu yang pertama juga pengennya serius, sampai kedua, ketiga pun udah hampir mau merit gue. Oke. Pengennya serius. Dan mungkin karena belum jodohnya akhirnya. Iya, kandas lah. Mantap. Dan kesimpulannya dari obrolan kita malam hari ini, betul ya sekarang malam, itu apa sih menurut Nda? Jangan terlalu jor-joran sama laki lu. Untuk gue cewek mungkin ya. Jangan terlalu jor-joran terhadap pasangan. Karena pas lu udahan sakit banget ya. Sakit, iyalah pasti. Sakit banget gitu. Betul, karena gue juga udah pernah ngalamin hal yang sama. Iya gak? Iya, sakit banget. Dapat kekecewaan yang paling besar dalam hidup gue adalah ketika diselingkuhin. Itu kan gue diselingkuhin. Sakit banget. Gue panas banget, sampai dada gue panas banget. Panas parah. Panas ya? Dada, kepala semuanya panas. Pengen marah tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi begonya kok gue balik lagi gitu. Nah itu dia. Itu kan itu gimana tuh? Itu makanya kesimpulannya adalah belajarlah untuk merubah sesuatu hal yang buruk dalam hidup kita. Gue sampai sekarang tuh mikir ya, seandainya waktu itu pas gue tahu dia selingkuh nih sama yang ketiga nih, sama yang terakhir tuh. Seandainya gue waktu itu tahu dia selingkuh, langsung gue putusin, jebret gue tinggalin, gue nggak mungkin sesakit ini.
Iya. Gak mungkin lebih sakit dari itu. Kalau gue boleh ngomong, kayaknya sakit hatinya dibuat sendiri, bener gak sih? Iya. Seandainya waktu itu gue lepasin gitu aja gak mungkin sakit sih. Gak mungkin sakit hati banget kan. Ya karena kan ya mau gimana lagi, mungkin udah punya karakter yang dimana ketika gue suka sama satu orang, ya gue bakal all out di situ. Gue bakalan lebih ngasih semuanya yang bisa gue kasih buat lo gitu. Dengan harapan ya ada timbal baliknya nanti. Ya nanti timbal baliknya nanti ya. Cuman yang terakhir itu memang benar-benar keterlaluan sih dia. Parah banget. Ini yang gak diketahuin orang nih ya. Terakhir keterlaluan banget. Wah, dibongkar gak nih? Dibikin 2 episode nih. Keterlaluan banget sih itu. Oke. Gimana tuh keterlaluannya? Panjang nih. Iya suka ngode ya kan. Ngode. Ya, tapi waktu itu selama gue pacaran dia ngode-ngode pun gue sasa aja gitu. Oke. Cuman keterlaluannya dia tuh. Misalnya gini. Kita pergi bareng nih ya kan. Oke pakai duit gue duluan gitu. Terus dia seenaknya gitu ya, sama kayak tadi lu sama temanmu tadi, dia bilang pesan aja semuanya bla 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 gitu. Ujung-ujungnya gue yang bayar. Iya sih, itu sebenarnya kalau gue bilang itu balik lagi ke gue tadi ngomong, ya udahlah gue dulu, nanti juga ntar gantian kayak gitu kan. Tapi keterlaluan terus-terusan kayak gitu. Dari dulu pertama kali dia ketemu gue, dia punya barang brandy tuh bisa dihitung paling 1-2 gitu. Jalan sama gue, brandy semua barangnya. Dan itu hasil dari gua. Nah itu kan. Ya mungkin ndaknya sendiri yang salah nge-treat pasangannya. Gue dari dulu begitu. Sama kayak temen gue sih. Temen gue juga. Gue suka dandanin orang. Oh suka dandanin orang. Dandanin orang gitu. Sampai dia mau buka usaha apa, yaudah gue saking pengennya dia sukses, berkembang gitu ya kan. Lu mau buka usaha apa, yaudah bareng nih, kerja bareng, maksudnya yaudah gue modalin, lu yang ngejalanin gitu. Tapi dia kayak keterlaluannya, lu terlalu terlena gitu. Iya, enggak, jatuhnya jadi lebih ke terlalu ketergantungan nantinya sama ndanya. Sampai di ujungnya gue dikatain sama dia. Wow, bahaya tuh. Oh jadi kacang lupa kulit gitu. Ya gitu, padahal di gue juga yang bantu gue ngurusin dia. Wow. Menurut lu gimana? Gue nggak mau gue takut salah ngomong sih ya. Tapi menurut gue sih ya harusnya ketika kita mendapatkan pasangan yang bisa dibilang dia udah rela ngeluarin apapun demi kebahagiaan lu, ya harusnya dipertahankan. Tapi gue nggak suka dia ngomong ke semua orang gitu ya. Ini gue buka nih sekarang ya. Gue nggak suka dia ngomong ngata-ngatain gue ke semua orang. Kalau gue gitu, yang apa namanya? Gimana ya? Kok sebenarnya gue yang ngancurin hidup dia kayak gitu. Oh. Dia ngomong ke semua orang kalau diputar balikan. Iya, diputernya kayak gitu. Gue yang ngancurin hidup dia. Jadi seolah-olah kehancurannya dia itu karena gue. Lo. Dan lu udah klarifikasi. Sedikit pun nggak ada. Sedikit pun gue nggak ada. Nggak. Lapor-laporin dia kayak gitu tuh nggak ada. Gue nggak ada pikiran ke situ. Oke. Jadi pada dasarnya itu emang pure apes. Ya gue nggak tahu ya apa emang dari dulu apa gimana, gue nggak tahu. Gitu. Gue nggak tahu juga nih ya karena apa dan gimana kan. Ya basically mungkin. Ini bakal rame sih nih. Gue juga takut, ngeri, sumpah horor. Gue jadi panas sendiri nih. Yang tadinya gue pengen ngobrolin soal. Beneran emang gue nggak suka. Ini nih ya lu yang nonton nih ya. Gue nggak suka lu ngomong kayak gitu. Lu apes kayak gitu, lu salahin karena gue. Lu sih salah besar lu. Salah besar sih. Gue nggak pernah ngalamin apa. Apalagi gitu tentang bla 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 gitu. Nggak pernah. Sedikit pun nggak pernah. Tapi gue denger dari orang, beberapa orang, apalagi yang ngomong temen dia sendiri, nih sahabat dia sendiri ngomong sama gue, katanya gue lucu gitu. Oke. Bukan gue. Sampai ada temen dia nih ya, dari lingkungan temen dia, ngechat ke partner gue. Kirim foto gue. Itu kan jelas banget gitu. Dari pihak dia, dari teman-teman dia gitu. Gila gak sih? Gue kesel banget sih itu. Parah sih. Banget sih. agak mengerikan sih sampai dia akhirnya membuat isu seperti itu. Gue gak tahu ya siapa yang mulai duluan tuh, gue gak tahu. Dampaknya ke lu seperti apa sekarang?
wow, teman-teman gue ngejauhin gue dong, takut semua sama gue. Keluarga gue, semuanya. Teman-teman gue ngejauhin gue gara-gara itu. Oke. Pribadi lu sendiri ngerasa kayak, oh gue dicap banget sebagai itu. Oke. Lu udah pernah coba untuk jelasin ke orang banyak gak sih? Waktu itu gue sekali bikin story ya. Gue sekali apa 2 kali gue bikin story, tapi gak sampai 1 hari gue langsung hapus. Karena takut? Pokoknya ada temen dia yang lihat aja, gue langsung hapus. Jadi sampein ke dia. Oke. Harapannya biar nyampe ke orangnya langsung kan. Lebih ke ya udahlah, biarkan orang lain yang menilai kah atau seperti apa? Ya, biarkan orang lain yang menilai dan biarkan waktu yang bicara. Wih, Gua sih gitu. Geri. Karena mungkin Nda ngerasa bahwa emang Nda gak salah gitu kan. Enggak. Kalau boleh minta satu quotes of the day di malam hari ini. Apa? Nda mau ngasih quotes apa? Quotes apa ya? Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Mulailah dari awal, mulai dari nol. Jangan terlalu percaya sama orang. Jangan terlalu bergantungan juga. Iya, jangan terlalu bergantung. Jangan memberikan apapun itu secara keseluruhan itu. Jangan terlalu open. Jangan terlalu open, nanti sakitnya juga dalam banget gitu. Jadi sedih deh. Sakitnya terlalu dalam, nanti jadi sedih deh. Wow, tapi udah BTW thank you banget sih. Thank you ya udah dikorek-korek. Thank you banget. Tapi gue gak lepas sih. Gue takut juga. Takut karena? Gue gak pernah ya. Maksudnya curhat sampai sedalam-dalamnya. Ini kan pasti ditonton semua orang. Iya. Karena kan pasti juga. Nanti juga ada plus minusnya. Tapi yang gue rasain, yang tadi gue omongin, ya itu yang gue rasain, ya itu yang gue alamin gitu. Terserah lu mau lu ngejudge apa ke gue, tapi ya itu yang gue rasain, yang gue alamin gitu. Oke. Ya bisa dibilang mudah-mudahan dengan adanya video ini circle-nya Nda bisa paham dengan situasi yang sebenarnya itu seperti apa, dan nggak berharap untuk mereka jadi pro ke Nda juga kan. Ya lebih ke ya udah nih gue jelasin sebenarnya tuh kayak gini nih, lebih berhati-hati aja ya, dan mudah-mudahan juga hal ini nggak akan kejadian lagi, dan nggak selalu yang lu bela-belain itu sampai sedalam-dalamnya itu bakal balik. Iya. Oke. Gitu. Intinya adalah sepertinya aku sudah mulai banyak bicara. Jadi intinya quotes of the day dari Nda hari ini adalah jadilah diri sendiri dan jangan terlalu percaya terhadap orang. Percaya boleh, cuman jangan terlalu dalam. Itu sih. Kesimpulannya dari apa yang udah diobrolin malam hari ini, menurut gua setiap orang itu pasti punya pandangannya masing-masing terhadap pasangannya. Baik buruknya dia ketika dia udah jadi pasangan gua, ya kita bakalan terimain itu selama masih dalam batas wajar. Ketika lebih dari batas wajar, akan ada titik di mana kita lebih baik melepas daripada mempertahankan rasa sakit itu. Ibarat kayak lu lagi peluk pohon kaktus, semakin lu peluk bahkan semakin nyakitin lu. Lebih baik ya udah lepasin dan gue tinggal obatin gitu. Luka-luka itu gitu. And well, jadi kalau hubungan tuh mending yang slow-slow aja. Jangan terlalu menggebu-gebu. Karena kalau misalnya kita terlalu menggebu-gebu, sakit hatinya juga bakalan menggebu-gebu nantinya. Iya benar. Mudah-mudahan apa yang udah kita obrolin hari ini bisa dipetik lah ya. Dengerin omongan nasihat orang-orang sekitar. Nah, benar jangan pernah memaksakan ego kita untuk diri sendiri, karena kadang penilaian itu emang harusnya dari luar kan. Kadang teman-teman kita di luaran di lingkungan kita pasti bakal memperhatikan dan juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Intinya jangan terlalu percaya sama siapapun. Kalau misalnya kamu gak mau sakit hati yang berat banget gitu. Thank you banget ya pokoknya. Nanti kita bakalan bahas lagi deh kalau misalnya ada hal yang menarik, ataupun buat teman-teman di sana juga yang mungkin lagi nonton pengen berbagi ceritanya, bisa langsung komentar di kolom komentar, ataupun bisa langsung kirim ke emailnya kita di ngodomalam@gmail.com, ataupun bisa langsung
kirim cerita kalian lewat DM Instagramnya kalian di @ngodemalam. And well, kalau misalnya mau follow Nda, bisa langsung follow di Instagramnya di NDA_NDA. Dan gitu ya, 3 kali. Oke. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Udah kelamaan juga kayaknya, takutnya ini makin panas dan makin menggebu-gebu. Pertanyaan selanjutnya DM aja ya. Iya, pertanyaan selanjutnya yang mungkin atau enggak kalian seru nih ngobrol. Oh, Anda kayaknya seru, pengen Anda lagi datang di podcastnya Udah Malam, bisa langsung request aja. Dan pastinya guys, udah 2020, udah bukan lagi waktunya buat kalian santai-santai di zona nyamannya kalian. Keluar dari situ, buka hati kamu, buka pikiran kamu, dan juga buka mata kamu untuk mulai melihat keadaan sekitar dan mulai temukan banyak peluang di sekitar kalian. Make your dream come true. Dia Skantona pamit. Bye bye. Udah pamit, see you and signing out.